Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini kita akan belajar mengenai logika matematika dan himpunan. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada bagian teknik atau cara pengambilan kesimpulan atau rule of inference ya. Baik. Di rule of inference ini adalah bahwa nanti kita akan mendapatkan beberapa pernyataan-pernyataan logika yang kemudian kita bisa menyimpulkan dari beberapa pernyataan tersebut. Oke, secara definisi nanti bahwa argumen-argumen itu logikanya ada urutan proposisi. Jadi ada urutan dari pernyataan-pernyataan yang perlu kita berikan kesimpulannya. Semua pernyataan-pernyataan sebelum pernyataan terakhir itu disebut dengan premis. Ya, sementara proposisi terakhir atau pernyataan yang terakhir nanti adalah yang disebut dengan kesimpulan. Adalah kesimpulan yang biasanya kita buat ya. Jadi intinya adalah bahwa kita perlu memberikan suatu pernyataan dan di mana nanti kita perlu melihat kebenaran-kebenaran dari pernyataan yang ada. Oke, kita langsung contoh saja. Nah, misalkan contoh pertama, jika hari hujan, maka Tias tidak ke kampus. Kita anggap pernyataan ini adalah benar, yaitu jika hari hujan, ini adalah suatu prasyarat, dan maka akibatnya adalah Tias tidak ke kampus. Kemudian pernyataan kedua adalah hari ini hujan. Nah, apa efek dari hari ini hujan? Dari pernyataan sebelumnya, hari ini hujan, maka Tias tidak ke kampus. Sehingga kesimpulan dari dua premis ini menyimpulkan bahwa Tias tidak ke kampus. Ketika ditanya kenapa Tias tidak ke kampus, karena hari ini hujan. Nah, kenapa kalau hari ini hujan Tias tidak ke kampus? Kita lihat dari pernyataan yang pertama, yaitu mengenai syarat dan prasyarat atau sebab dan akibat. Nah, jika hari hujan, maka Tias tidak ke kampus. Nah, kita lanjut ke contoh nomor 2. Premis yang pertama adalah jika Adinda lapar, maka dia makan. Adinda tidak makan. Nah, ini ada sebab akibatnya kalau lapar, dia makan. Berarti kalau dia tidak makan, berarti intinya dia tidak lapar. Sehingga kita bisa memberikan kesimpulan bahwa Adinda tidak lapar. Itu adalah contoh-contoh mengenai bagaimana kita melakukan pengambilan kesimpulan dari premis-premis yang diberikan. Nah, ada beberapa aturan-aturan dalam membuat kesimpulan yang bisa kita lihat sebagai rules of inference. Ada beberapa modus ya atau aturan yang biasa kita pakai. Yang pertama adalah modus ponen, di mana modus ponen itu adalah P maka Q, kemudian ada P, maka kesimpulannya adalah Q. Kemudian modus solen adalah P maka Q, kemudian yang keduanya adalah negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Kemudian ada yang disebut dengan silogisme, ya, P maka Q, Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Nah, kita perlu melihat bentuk-bentuk apakah itu nanti ada negasi atau tidak, dan itu nanti akan mengikuti. Ini 3 modus ini adalah yang biasa terlihat dan biasa kita pakai dalam melakukan penarikan kesimpulan. Sementara beberapa 5 yang di bawah ini adalah tambahan dari rule of inference itu sendiri. Jika sudah ada pernyataan P, maka kita bisa menambahkan pernyataan-pernyataan lain yang penting selama nilainya nanti benar. Ketika P-nya itu benar, walaupun meskipun Q-nya salah, masih akan bernilai benar. Sehingga additional itu adalah P atau Q. Misalkan, saya makan. Kita bisa nambahkan saya makan atau Tono lari. Nah, kita tidak tahu Tono lari benar atau tidak, tapi yang penting saya makan itu masih tetap makan. Ya. Ini ada resolusi, diskusi silogisme, ada simplification, dan conjunction. Ya, ini yang kelima ini adalah tambahan saja yang sering kita bisa pakai dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kita pakai modus ponen, solen, dan silogisme. Atau di sini kita tulis sebagai hypothetical silogisme. Nah, ini harus dipahami baik-baik, dan ada beberapa latihan soal yang rekan-rekan bisa coba ya
silakan carilah kesimpulan dari tiap-tiap ini ya, baletnya. Misalnya silakan dibuat kesimpulannya, dicoba, dan silakan nanti bisa ditanyakan ketika memang sudah bisa ditanyakan di grup atau di Japri ya. Terima kasih. Semoga rekan-rekan bisa memahami dengan baik materi ini dan tetap semangat dalam belajar. Latihannya dikerjakan dan kita nanti akan membahasnya di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.